Kepadatan penduduk dan gaya hidup yang cepat di Hong Kong bisa memunculkan sejumlah potensi resiko dan tantangan yang mengharuskan semua orang untuk selalu waspada terhadap resiko bencana alam, keselamatan publik, masalah kesehatan masyarakat, dan kepatuhan hukum maupun aturan. 999 adalah nomor telepon utama yang menghubungkan Anda ke semua layanan darurat di Hong Kong. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak video berikut. Bismillah, assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan saya Suprapti di channel kita Jelajah Hong Kong. Hong Kong adalah kota metropolitan yang hidup dan dinamis, terkenal dengan kepadatan penduduknya yang luar biasa tinggi dan landscape perkotaan yang didominasi oleh gedung pencakar langit. Gambaran ini memang menciptakan lingkungan di mana kewaspadaan dan akses cepat ke bantuan darurat menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari bagi warga lokal maupun pendatang. Dengan total populasi kepadatan penduduk sekitar 7,5 juta jiwa pada pertengahan tahun 2023. Akibat keterbatasan lahan, pembangunan di Hong Kong bersifat vertikal. Warga tinggal dan bekerja di gedung-gedung bertingkat tinggi yang menciptakan tantangan tersendiri dalam hal manajemen ruang, infrastruktur, dan respon keadaan darurat. Dinamika kota ini sangat cepat dan aktivitas bisnis dan sosial yang berlangsung hampir 24 jam sehari. Kombinasi kepadatan penduduk dan gaya hidup yang cepat ini memunculkan sejumlah potensi, resiko, dan tantangan yang mengharuskan semua orang untuk selalu waspada terhadap 1. Resiko bencana alam, 2. Masalah kesehatan masyarakat, 3. Keselamatan publik, dan keempat, kepatuhan hukum serta aturan. Untuk bencana alam, Hong Kong terletak di jalur topan dan rentan terhadap cuaca ekstrim seperti topan dan hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir atau tanah longsor. Sistem peringatan darurat melalui ponsel atau Emergency Alert System atau EAS diaktifkan untuk situasi seperti ini. Hong Kong secara rutin dilanda topan tropis, terutama antara bulan Mei dan November, dengan dampak yang bervariasi dari gangguan kecil hingga kerusakan parah. Topan-topan ini sangat kuat dan seringkali memerlukan pengeluaran sinyal peringatan tertinggi oleh Observatorium Hong Kong untuk memastikan keselamatan penduduk. Angin topan di Hong Kong menyebabkan berbagai dampak serius yang mengharuskan semua penduduk untuk selalu waspada. Di antaranya, 1. Angin kencang dan kerusakan infrastruktur. Angin topan menghasilkan angin dengan kecepatan luar biasa yang dapat menumbangkan ribuan pohon, merusak bangunan termasuk memecahkan jendela, dan bahkan menumbangkan struktur berat seperti derek dan perancah. 2. Banjir dan gelombang badai. Hujan lebat yang menyertai topan sering menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. Di daerah pesisir yang rendah, gelombang badai yang kuat dapat menyebabkan banjir parah dengan air laut mengalir ke permukaan dan tempat parkir bawah tanah. 3. Gangguan transportasi. Layanan transportasi darat, laut, dan udara lumpuh total selama topan parah. Ratusan penerbangan dibatalkan, layanan bis dan feri ditangguhkan, dan layanan kereta MTR hanya beroperasi di bagian bawah tanah dengan frekuensi yang dikurangi. 4. Pemadaman listrik. Pasokan listrik ke puluhan ribu rumah tangga sering terputus akibat kerusakan jaringan listrik. 5. Korban luka dan jiwa. Meskipun sistem peringatan dini dan infrastruktur yang lebih baik serta mengurangi jumlah korban jiwa dalam beberapa dekade terakhir, topan yang parah masih menyebabkan ratusan orang cedera. Dalam sejarah topan, sebelum sistem peringatan modern, korban tewas bisa mencapai ribuan orang. Beberapa topan yang berdampak besar dalam sejarah Hong Kong meliputi 1. Topan Mangkut, yaitu topan yang terjadi pada tahun 2018. Salah satu badai paling kuat yang pernah melanda menyebabkan kerusakan luas, lebih dari 450 orang cedera, puluhan ribu pohon tumbang, dan banjir parah di banyak wilayah pesisir. 2. Topan Shaola, yaitu topan yang terjadi pada tahun 2023.
Topan ini memicu sinyal peringatan nomor 10 atau yang tertinggi untuk pertama kalinya sejak Mangkut. Topan ini membawa angin setara badai dan gelombang badai yang menyebabkan banjir serius di daerah pesisir seperti Saatin dan Taipo. Ketiga, topan Ragasa, yaitu angin topan yang terjadi pada tahun 2025. Topan super terkini yang melanda menyebabkan puluhan orang terluka dan melumpuhkan aktivitas, mendorong pemerintah mengeluarkan sinyal badai tertinggi. Mengingat ancaman yang signifikan ini, penduduk Hong Kong harus selalu mewaspadai peringatan topan yang dikeluarkan oleh Observatorium Hong Kong. Sinyal-sinyal ini dari nomor 1 hingga nomor 10 mengindikasikan tingkat ancaman dan memicu protokol keselamatan seperti penutupan sekolah, bisnis, dan transportasi. Kewaspadaan meliputi pengamanan rumah, menghindari daerah pesisir dan rendah, serta tetap berada di dalam ruangan selama topan berlangsung. 2. Keselamatan publik. Di lingkungan yang sangat padat, insiden kecil seperti kebakaran, kecelakaan transportasi, atau insiden keamanan publik dapat berkembang menjadi situasi yang lebih serius dengan cepat. Guys, di sini ada nggak yang bisa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan? Kalau ada, komen ya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman atau keluarga terdekat untuk mematuhi peraturan Hong Kong demi keselamatan kita bersama. 3. Masalah kesehatan masyarakat. Dengan kepadatan yang tinggi di Hong Kong, penularan penyakit bisa menyebar lebih cepat sehingga memerlukan kewaspadaan pribadi dan respon kesehatan masyarakat yang efisien. Untuk meminimalisasi penyebaran penyakit ini, usahakan untuk mematuhi protokol kesehatan setempat, di antaranya selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun atau desinfektan sebelum dan sesudah keluar rumah maupun saat akan mengonsumsi makanan. Gunakan masker, hindari kerumunan massal, lakukan vaksinasi tertentu yang biasanya disediakan oleh pemerintah dan gratis di Hong Kong secara berkala. Perbanyak olahraga, konsumsi gizi seimbang, dan masih banyak yang lainnya. Keempat, kepatuhan hukum dan aturan. Di Hong Kong terdapat banyak peraturan yang harus diikuti, terutama bagi pendatang, terkait tenaga kerjaan, keimigrasian, dan ketertiban umum. Pelanggaran dapat berakibat serius, sehingga penting untuk selalu mengetahui dan mematuhi hukum setempat. Adapun nomor utama yang penting yang bisa menghubungkan Anda ke semua layanan darurat di Hong Kong adalah 999. Ini adalah nomor yang harus dihubungi untuk polisi, pemadaman kebakaran, dan ambulans dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa atau memerlukan respon segera. Layanan ambulan di rumah sakit umumnya disediakan secara gratis. Nomor yang lainnya adalah 112. Nomor ini juga berfungsi di Hong Kong dan akan dialihkan ke pusat panggilan darurat 999 dari jaringan seluler lokal manapun yang memiliki jangkauan. Saat menelepon 999, pastikan Anda memberikan informasi berikut sejelas mungkin. Di antaranya nama Anda, nomor telepon Anda jika terputus, lokasi persis Anda, di antaranya nama jalan, gedung, atau rumah sakit jika sudah ada di sana. Di samping itu, Anda juga harus menyebutkan jenis keadaan darurat atau bantuan yang diperlukan. Selain nomor darurat utama, ada beberapa kontak lain yang mungkin berguna dalam situasi yang tidak terlalu kritis atau untuk bantuan spesifik. Di antaranya hotline pertanyaan umum polisi, yaitu 2527 7177. Untuk hotline anti penipuan polisi, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 18222. Untuk layanan bantuan 24 jam seluruh dunia, Anda bisa menghubungi nomor telepon 852 3187 6888. Ini mungkin berlaku untuk pemegang polis asuransi tertentu. Pastikan untuk memeriksa detail polis Anda. Adapun nomor layanan polisi yang lain adalah di nomor 992. Ini adalah layanan khusus bagi penderita gangguan pendengaran atau bicara.
yang bisa diakses melalui SMS. Bagi pendatang atau pekerja migran, KJRI di Hong Kong secara aktif memberikan informasi keselamatan dan bantuan hukum, imigrasi, serta ketenaga kerjaan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan pertemuan langsung dengan komunitas. Adapun untuk layanan daruratnya, KJRI Hong Kong memiliki hotline dengan nomor 852 5242 2240 dan 6773 0466 yang bisa kalian hubungi setiap saat. Di samping itu, pemerintahan Hong Kong juga menggunakan sistem peringatan darurat yang akan terkirim secara langsung ke seluruh warga melalui ponsel selama situasi kritis. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan warga dan pendatang dapat lebih siap menghadapi kehidupan di Hong Kong yang menantang namun juga sangat dinamis. Video seru yang lainnya ada di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum